Nah, oke, kita tadi sudah panen ikannya sambil dimasukkan. Ini belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Ini sekarang kita di mana ini? Ini ada di Pingka, pinggir kali. Pingka. Pingka. Paping pinggir kali ini. Pingka Tulungagung. Kalau ada yang tahu Pingka itu di mana? Itu di Tulungagung. Ini kali apa namanya? Iki Lembu Peteng. Oh, kali Lembu Peteng. Kali Ngerowo, Lembu Peteng. Dan rumahnya Koaan ini pas jejer pinggir kali. Dan di sini kita ditemani oleh Pak P. Halo Pak P Nyot yang giginya berkurang. Terus satu lagi, Mas siapa Mas? Sentolop. Hah? Sentolop. Widi Sentolop, jenenge call center Sentolop. Hari ini kita nyantai sambil makan. Ini tadi saya beli cilot, cili alot di Pingka. Sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol. Tak empok ya sih. Oke, tadi yang kita panen ukuran berapa ya? Itu ukuran 60, 65 sampai 70 cm. Sampai 70 cm ya. Terus lokal semua. Lokal semua. Importnya satu tadi. Ada importnya 1 ekor. Itu nanti rencana mau buat indukan atau mau dijual? Jadi rencananya itu sebagian buat induk, sebagian ya dijual. Karena kan jumlahnya cukup banyak, 60 ekoran lebih. Jadi mana yang kira-kira darah yang baik untuk jadikan induk, saya jadikan induk. Kalau enggak, kita jual. Terus tadi ada yang sakit itu apa ya? Jadi itu ada yang sakit itu memang seperti tumor ya. Jadi daging tumbuh. Itu nggak apa-apa? Itu nggak apa-apa. Jadi nanti paling kita bersihkan, kita obati. Maksudnya nggak nular itu? Nggak nular. Oke, sekarang kita tanya ya. Ini Om Aan ini awalnya dulu seperti apa sampai sekarang kok tetap main koi? Itu awalnya, ini namanya kan Hanura Koi. Hanura Koi. Itu awal mula adanya Hanura Koi ini prosesnya dari mana? Itu prosesnya itu dari almarhum bapak, yaitu almarhum Agustiana. Nah, jadi almarhum bapak itu yang mendirikan Hanura itu tahun 1974. 1974. Nah, itu Hanura berdirinya itu, Hanura. Hanura itu artinya apa? Hati nurani rakyat. Oh, hati nurani. Iya. Tahun 74. 1974. 1974. Iya. 1974. Wah. Partai Hanura. Sebelum partai ya? Sebelum partai. Terus Om Aan ini namanya juga ada Agustiananya juga. Ada Agustiananya juga. Andre Agustiana. Ya, jadi awalnya dari situ lalu saya mengembangkan usaha koi. Awalnya saya di Bandung. Lalu meneruskan usaha almarhum dan melanglang buana ke Jepang juga untuk belajar jualan ikan import dari Jepang itu seperti apa. Tahun berapa? Tahun berapa ke Jepang? Itu tahun 2004 ya. 2004 ke Jepang? 2004 ke Jepang untuk sambil belajar jualan juga, masuk ikan import seperti apa, terus pangsa pasar di Indonesia seperti apa, saya jalankan untuk mencari ilmu juga lah intinya. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Tulungagung tahun 2015. 2015 ke Tulungagung. Nah, di Tulungagung saya mencoba untuk menjadi petani atau breeder dan saya jalankan selama 7 tahun ini ya. 7 tahun. Dan hasilnya lumayan, alhamdulillah baik. Bagus ya berarti untuk koi. Bagus dan berkembang. Cuman di sini itu Tulungagung saya merasakan ayem, tentrem. Oh, enak. Gitu dulu loh. Di Bandung lama? Di Bandung ya dari lahir sampai umur berapa di Bandung? Sampai umur 41 tahun. 41 tahun. Nah, jadi saat umur 41 tahun saya pindah ke Tulungagung. Jadi meneruskan koinya di Tulungagung. Meneruskan Hanura di Tulungagung. Hanura, tetap namanya tetap Hanura. Karena tempat kolam-kolam juga peninggalan dari almarhum dan saya ingin mencoba mengembangkan koi di Tulungagung. Terus kenapa kok ikan koi nggak ikan yang lain? Kan di Tulungagung ini banyak ikan macam-macam ya. Iya. Kenapa kok milih ikan koi? Sebetulnya gini, kalau saya fokus, intinya fokus dulu
karena memang dasarnya saya di dunia koi. Memang awalnya dulu pun ada ikan hias, tetapi yang saya fokuskan dulu di koinya dulu. Nah, koi ini ternyata menjadi seorang breeder tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Saya walaupun sudah menjalankan koi cukup lama, tetapi masuk ke dunia breeder ini dari tahun 2015. Nah, itu sampai saat ini perjalanannya tidak mudah. Jadi ada naik turun, ada korban kematian, ada keuntungan. Nah, di situ proses ilmunya itu dipraktek kalau koi itu. Oh, jadi mulai breeding tahun 2015? Iya. Dulunya jualan? Jualan. Jualan aja? Jualan saja. Khusus import atau ikan lokal? Kalau dulu awalnya di lokal, setelah itu ke import. Nah, setelah import sekarang lari ke sini, saya jadi breeding lokal. Breeding lokal lah. Terus untuk manfaat atau keunggulan ikan koi itu sendiri apa? Manfaat dan keunggulan, kita bisa mendapatkan suatu kepuasan. Nah, puasnya dari mana? Nah, di mana kita untuk breeding indukan ikan koi itu nggak semudah membayangkan. Kita pilih indukan belum tentu anakannya bagus. Nah, yang jelas itu kita harus pilih darahnya. Darah ikan atasnya itu dari mana? Oh ya. Nah, setelah itu kita breed, nah kita mendapatkan hasil anakannya yang bagus, disitulah kita mendapatkan kepuasan. Dan sampai kita besarkan, gitu loh. Okay. Sampai kita besarkan dan dia bisa jumbo, itu suatu kepuasan yang gak bisa dinilai mahal, ya? Harganya yang gitu. Paling mahal. Jadi proses kita mulai breeding dari awal, kita seleksi, kemudian kita mendapatkan hasil itu yang pelajaran yang termahal. Termahal. Dan disitulah kita dapat pelajarannya, dapat ilmunya. Oke. Karena kita praktek. Kalau di koi itu tidak bisa ilmu kita belajar dari buku atau dengar cerita pengalaman orang lain. Nah, mungkin sebagian ilmu kita bisa dapat, tetapi yang paling banyak itu ilmu di praktek. Ya. Pijah sendiri, seleksi sendiri. Tidak ada ilmu pasti. Nggak ada ilmu pasti. Nggak bisa dihitung dengan matematika berarti? Nggak bisa. Oke. Terus untuk kesulitan sendiri dalam memelihara atau breeding ikan koi itu apa kira-kira? Terkadang satu di sini itu musim ya. Musim. Nah, di sini di Tulung Agung itu ada namanya musim bediding. Bediding itu jadi dingin. Itu musim kemarau. Kemarau ya. Dimana suhu itu dingin. Nah, itu kita harus benar-benar mempunyai SOP yang baik agar ikan itu nggak jadi korban. Terkadang kan mengalami namanya mati massal. Oh ya. Mati massal, dia itu terus mabuk, kekurangan oksigen. Nah, itu yang kadang memberatkan kita gitu. Itu biasanya di bulan berapa? Biasanya itu mulai bulan 5, 6, 7, 8. Itu ya. Berarti itu harus berhati-hati. Berhati-hati. Ya mungkin biasa pemberian makan 2 kali atau 3 kali. Mungkin di saat musim bediding itu, musim kemarau itu cukup 1 kali. 1 kali saja. Memang ikan agak kurus tetapi ikannya tetap sehat. Oke. Berarti pengurangan makan. Pengurangan makan. Untuk koaan ini kira-kira pernah nggak mati massal sampai rugi banyak gitu pernah? Pernah. Sampai berapa kira-kira? Nggak terhitung. Nggak terhitung. Nah, dan saya udah mengalami puluhan kali karena ya itu tadi ilmu koi. Nah, kita ilmu praktek. Jadi mungkin pola pikir dari keinginan kita panen sekian ratus ekor, jadi ikan tidak terhitung dengan baik, jumlah kapasitas ikan di kolam berapa, karena ingin mendapatkan hasil yang besar. Tapi akhirnya kan mati massal. Nah, untuk antisipasi mati massal kira-kira? Nah, jadi akhirnya saya ketemu konsep di mana per ekor ikan dia membutuhkan air berapa kubik. Nah, gitu. Misal 25 cm. Kita besarkan ikan 20 cm, ukuran ikan 20 sampai 25 cm. Kita besarkan di kolam matpon. Itu kapasitas 1 ekor ikan itu 3 kubik air. 3 kubik. Berarti untuk budidaya ya, itu untuk pembesaran. Untuk pembesaran. Berarti kalau 20 sampai 25 cm 1 ekor butuh 3 kubik air. Itu sampai mencapai ukuran berapa?
Itu kita besarkan selama 4 bulan. Itu ikan sampai ukuran 40-45. 40-45 ya? Ya. Jadi kalau 40-45 satu ekor 3 ton tadi sudah Cukup. cukup. Dia tidak akan kekurangan oksigen dan kita menghindari yaitu tadi mabuk yang mati amoniak. massal. Nah, Oke, yang terlebih bukan amoniak saja tapi kekurangan oksigen. Oksigennya ya. Oksigen. Apalagi di musim breeding itu Iya. atau musim dingin ya. Itu oksigen kan katanya tipis. Rendah. Nah, oksigen rendah. Jadi kita longgarkan isinya. Isinya. Terus kalau seperti yang kita panen hari ini, itu ciri-ciri ikan koi jantan dan betina itu kalau dilihat dari fisik kelihatan nggak? Sebetulnya kelihatan. Kalau jantan itu lebih ke panjang. Panjang. Kalau betina itu lebih ke bulat badannya. Perutnya, badannya, terus pangkal ekornya. Itu Kalau berpengaruh. dari yang lain selain badan, sebetulnya bisa sirip. Bentuk sirip. bentuk Tapi sirip yang seperti apa itu? kalau betina itu ujungnya lebih lancip, kalau jantan itu lebih bulat. Kalau betina lancip, kalau jantan lebih agak bulat ujungnya, bulat. bagian ujung sirip ujung. Oke, nanti kita coba lihat dipraktekkan di rumah ya. Kalau betina lancip, kalau jantan agak bulat. Itu selain katanya kan ada yang kasar, halus. Iya, kalau pejantan itu kan di kita raba pipinya itu kasar, siripnya juga ada kasar, itu jantan. Kalau betina halus. Dan kalau lebih yakin itu kita balik, kita lihat kelaminnya langsung. Nah, kalau kita balik lihat kelamin, bisa dilihat nggak tanpa harus dipencet? Bisa. Kalau betina seperti apa? Jantan Kalau jenis kelamin betina itu dia bulat bulat. dan menonjol. Oh, keluar. Menonjol keluar. Kalau jantan itu bentuknya pipi masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya. Itu bisa dilihat dari ukuran berapa? Itu kalau yang dilihat ukuran 30 cm ke atas. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Nanti dicoba di rumah, ikannya dibalik jantan atau betina. Kalau ciri-ciri ikan yang siap pijah. Nah, jadi ini indukan kan banyak juga yang tanya nih. Iya. Ini sudah siap pijah atau belum? Nah, itu ciri-cirinya seperti apa? Kalau ciri-cirinya betina yang siap pijah, kita raba perut bagian bawah. Itu kalau sudah empuk sekali, itu siap pijah. Empuk maksudnya lembek? Empuk, lembek. Lembek, kalau kita raba perut bagian bawah itu lembek. Lalu kita balik juga kelaminnya. Kelaminnya itu dia sudah mekar. Oh, mekar. Mekar dan berwarna merah. Mekar merah. Ada warna titik merah di tengah. Oh iya ya, pas lubangnya. Pas lubangnya itu ada warna merah di tengah. Nah, kalau memang dia belum berwarna merah itu biasanya nggak bisa dipijah. Oh, walaupun dikasih pejantan? Walaupun dikasih pejantan itu bisa mijah, tetapi akan beresiko nanti indukannya mati karena telurnya tidak keluar semua. Dan belum matang mungkin. Belum matang telur semua. Kalau yang sudah ada merah-merahnya di kelaminnya itu berarti itu siap keluar semua. Berarti dapat jantan langsung proses. Keluar proses. Mantap. Jadi harus diketahui juga ya untuk teman-teman yang baru. Ini kan banyak sekali teman yang baru. Jadi kalau lihat indukan betina pengen mijain harus mungkin dibalik dulu seperti yang sudah disampaikan oleh Om Aan. Untuk indukan, kita bisa nggak ngitung jumlah anakan dari size indukan? Misal 50 cm atau 60 cm keluarnya anakan kira-kira berapa ekor gitu? Ya kurang lebih 50 sampai 60 sampai 60 cm. 50 sampai 60 cm itu minimum keluar anakan itu 80.000 ekor. 80.000 ekor. Ya. 50 sampai 60 cm. Ya. Oh, gila. 80.000 ekor. Wah, kayak Banyak. Wah, kayak. Dan itu untuk perawatan misal kita sudah mijah berhasil. Misal 60 cm kita dapat 80.000 ekor. Ya. Perawatan dari nol mulai telur netes itu gimana caranya? Itu biasanya kalau saya itu pakai merutu. Jadi kutu air ya? Ikan itu setelah pijah, telur itu akan menetas setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu saya kasih kutu air. Kutu air selama kurang lebih sekitar 4 hari. 4 hari kutu air. 4 hari.
sampai 7 hari. Gitu loh. Jadi bisa full kutu air sampai 7 hari atau 4 hari kutu air, nanti 3 hari itu cacing sutra. Sudah bisa ya makan Sudah cacing? bisa makan cacing sutra. Usia berapa tadi cacing? Cacing itu usia netes 4 hari. 4 hari udah bisa? Udah bisa cacing. Setelah cacing? Setelah cacing itu biasanya umur 7 hari sampai 10 hari kita angkat, masukkan ke kolam tanah. Berarti di kolam tanah nanti dia makan alami? Iya, pakan alami. Pakan alami. Sini. Oke. Oke. Wah, mantap. Leker. Enaknya di sini banyak makanan. Kita santai ya. Moga Mas. Iya, oke, siap. Atos ora. Ora, iki ora atos iki. Nyantai mawon. Stroberi, Pak P. pisang. Pak P kan giginya yang tengah nggak ada. Nah, dia suruh milih dulu. Aku seneng lah karo Pak P-nya. Mantap. Untuk teman-teman yang lihat di rumah boleh loh sambil makan. Kalau mau ke sini juga boleh. Nah, Ya. itu masuk di kolam, makannya apa di kolam? Jadi Kan masih kolam tanah atau mud pond yang sebelum kita kasih larva ikan, burayak, itu kita lakukan pemupukan lebih dulu. Pupuk? Jadi 1 minggu sebelum larva masuk, itu kita perlu pemupukan. diolah dulu ya. Diolah dulu tanah bagian bawah, kita bisa pemberian pupuk ibaratnya Seperti pupuk pertanian gitu. pertanian itu bisa kita lakukan ataupun pupuk kandang. Tapi dengan dosis yang harus dihitung dengan benar. Nah, setelah masuk pupuk itu setelah 4 hari itu dia sudah hidup kutu air. Oh, sudah muncul. Muncul kutu air, nanti larva kita masukkan. Selama 2 minggu kita tidak usah kasih pakan. 2 minggu free tanpa Free, makan. tanpa pakan karena pakan alami yang di kolam tadi banyak. tersebut sudah banyak. Oke. Setelah itu baru Kita kasih pakan pelet. Itu untuk pelet konsumsi ya? Iya, Pelet ikan konsumsi. Pelet ikan konsumsi dikasih yang paling kecil, butiran yang paling kecil itu untuk burayak ikan koi. Dan tadi yang sampai gede 60 cm tetap ya pakai pakan konsumsi ya? Pakai pakan konsumsi karena kebetulan kolam saya cukup banyak, jadi otomatis saya harus hemat di kos ya. Karena dalam 1 bulan saya membutuhkan pakan sekitar 2,5 ton tiap 2,5 bulan. ton, 1 bulan. Iya. Yang tadi itu berapa bulan di kolam? Itu sudah ada 1 tahun. Berapa total pakan yang dihabiskan untuk ikan yang kita panen tadi? Tadi kurang lebih ikan 60 ekor. 60 ekor. Sekali kita kasih pakan itu 4 kg. 4 kg untuk 60 ekor tadi ya? Jadi sehari 1 kali, 2 kali berarti 8 kilo. Selama berapa bulan? Ini kurang lebih selama 1 tahun. 1 saya tahun? besarkan, ya. 1 tahun. 1 tahun pakan konsumsi bisa mencapai 60 cm itu masuk ukuran berapa? Itu masuk ukuran itu 40-50. 40-50 sampai 60 cm ya? Ya. 40, 50 sampai 60 sampai 70 tadi ada Iya. ya? 70 cm. Kenapa kok pakai pakan konsumsi? Kan ada pakan yang khusus koi. Ya kalau awalnya kita belajar untuk karena pemakaian pakan saya banyak, otomatis saya belajar untuk menghemat. Dan ternyata hasilnya pun juga tidak kalah juga dengan pakan yang mahal. Karena yaitu tadi kita hitung kapasitas ikan di dalam kolam, lalu kita lihat juga bloodline. Jadi keturunan ikan itu keturunan mana, jadi ikan itu bisa besar atau tidak. Oh, jadi gen itu penting? Gen paling penting. Makanan itu memang penambah. Jadi kalau kita memang kasih pakan yang jauh lebih baik dan lebih mahal, itu otomatis mendapatkan hasil yang lebih bagus juga. Tetapi ya itu karena saya melakukan untuk penghematan, ternyata pakai pakan yang low protein juga ternyata dia ikan bisa bertumbuh dengan baik. Dan warna pun nggak kalah. Kita nggak kasih pakan pewarna khusus. Karena makanya itu tadi saya tebar udang, benih udang. Oh iya. Nah, akhirnya udang itu dikonsumsi oleh ikan. Nah, itu pakan alami dari itu menambah warna protein. merah.
Oke, mantap. Jadi kalau untuk kolam lumpur atau mud pond itu kita banyak pakan alami yang di sana ya? Iya. Banyak pakan alami, jadi pakan pabrikan itu cuma untuk menambah. Intinya di pakan alami. Udang itu yang paling bagus untuk pakan alami. Indukan tuh setelah kita pijahkan, itu bisa kita pijahkan lagi setelah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan bisa? Itu hasilnya juga sama? Sama. Berarti sudah mateng ya? Nah. Berarti sekarang nelur, 4 bulan lagi bisa bertelur lagi. Wah, mantap iki lah. Cuman demen dadi petani koi. Ya itu tadi. Setelah dipijah juga harus ada perlakuan khusus untuk indukan. Nah, gimana itu caranya? Jadi setelah dipijah selesai, indukan kita karantina. Setelah karantina kita masukkan lagi kolam tanah atau mud pond. Masuk lagi agar dia punya sel-sel tubuh di dalam ikan itu bisa kembali sih ke awal lagi. Gizinya itu bisa didapat dari pakan alami tadi. Kalau hanya pakan buatan itu biasanya sel telurnya itu lama sekali matangnya. Berarti lebih bagus untuk indukan itu dimasukkan ke mud pond. Di mud pond daripada di kolam filter. Makanya saya pisah antara ini kolam jantan, ini kolam betina. Harus dipisah? Harus dipisah. Kenapa kok harus dipisah? Supaya pertumbuhan ikan terus bertambah. Dimana betina, khusus betina semua. Nah, pertumbuhan ikan dia berkembang, sel telur pun juga ikut matang. Nah, pejantan pun demikian, dengan dipisah pejantan pun bodinya bisa bulky, bisa besar. Gitu ya? Gitu. Kalau dicatukan dengan betina biasanya si jantan itu memanjang. Oh, nggak bisa lebar. Bulky, bisa bulky. Oh, gitu ya. Baru tahu, baru ngerti aku. Jadi kalau pejantan itu harus disendirikan dengan betina. Betina harus sendiri. Jadi kalau dijadikan satu kan nanti adanya nafsu kawin. Iya, gitu. Kalau jantan dan betina selain nafsu makan, gitu loh. Oh, iya. Kalau dipisah otomatis dia hanya dapat nafsu makan, nafsu kawinnya nggak ada. Oke. Kadang kalau pas mungkin perubahan cuaca kalau digabung bisa mija sendiri. Iya. Oke. Terus untuk ikan-ikan yang di koaan ini kan kolam banyak yang penampungan di rumah. Iya. Itu pemasarannya melalui apa aja? Saya pemasarannya melalui medsos. Hanya melalui medsos karena memang kita pelaku usaha di daerah, sedangkan rata-rata kita untuk penjualannya melalui medsos, kita kirim melalui kereta atau pesawat ataupun bis. Kita siap kirim. Apa itu? Itu di Hanura Koi di Facebook, Facebook ada, Instagram ada, sama WA saja. Yang lain belum ada? Yang lain belum ada. Nanti bikin channel YouTube? Seharusnya, tapi karena berhubung belum bisa, saya harus belajar juga. Kita ajarin nanti. Oke, siap. Ya, oke ya. Kita ajarin main YouTube. Kan masih ganteng. Berapa lah sekarang? 17. Masih berapa ya? Kalau soal usia jadi malu saya. 17. 32 lebih sedikit lah. 32 lebih sedikit. Aku aja 36. 32 lebih sedikit. Nah, terus penjualan kan melalui media sosial. Ya. Untuk pengiriman yang sudah ini kemana saja? Yang sudah ini ya Indonesia, satu pulau Indonesia itu biasa saya lakukan, dan ada juga untuk ke luar negeri. Luar negeri. Nah, kapan hari kan saya pernah lihat nih, Om Aan ngambil ikan untuk diekspor. Nah, itu ekspor kemana? Ekspornya itu ke Eropa biasanya. Eropa ya? Kemarin ada ke Malta, lalu ada ke negara lain. Nah, kebetulan ini kemarin juga ada yang minta dari Brunei. Nah, saya juga lagi cari eksportirnya sama jasa pengirimannya. Jadi ekspornya melalui Om Hanura sendiri atau ada pihak? Enggak, kita melalui agen. Oh, ada? Melalui agen sendiri. Jadi saya ekspor koi, kita memakai jasa eksportir di Jakarta. Karena dia kan harus mempunyai surat izin resmi dari negara untuk ekspor ikan. Nah, sedangkan saya kan hanya pelaku usaha, hanya breeder, jadi saya tidak mempunyai izin ekspor langsung. Jadi saya melalui agen. Dan agen itu membantu, memfasilitasi sampai ikan itu dikirim ke luar negeri.
Nah, untuk yang penerimanya itu gimana? Syarat untuk menjadi penerima ikan dari Indonesia itu? Syaratnya cuma satu, di sana pun harus ada agen importir. Oh, dia harus punya kita kan di sini perlu agen ekspor dari negara dia harus menghubungi agen importnya supaya nanti dalam pendataannya jelas gitu. Jadi harus ada yang menerima, yang dan mempunyai izin. Ikan sebelum diekspor pun ikan kita dites. Tes apa aja? Itu KHV, virus. Jadi ikan kita dinyatakan sehat, setelah itu baru bisa diekspor supaya di negara penerima juga merasa aman, ikan yang diimpor itu tidak mengalami sakit atau bawa penyakit. Karena itu nanti akhirnya jadi masalah. Terus kira-kira kendala-kendala pada saat pengiriman itu ada nggak? Kendala-kendala rasanya tidak ada kalau sudah ada schedule penerbangan. Nah, kita pengiriman dari sini memerlukan puasa minimal 1 minggu. Karantina dulu ya? Ikan sudah sehat, kita puasakan selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu, setelah itu baru kita kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta di karantina selama 2 hari, setelah itu terbang. Oh gitu? Jadi dari kita karantina 1 minggu, iya. Di Jakarta karantina lagi 2 hari, baru terbang. Nyampe sana bisa langsung diterima oleh pembeli atau langsung. Masih karantina lagi? Jadi langsung dari agen import itu keluar dari kargo, lalu diambil oleh penerima. Nah, nanti penerima itu karantina, wajib karantina sendiri. Nah, biasanya dari departemen imported biasanya ada mengawasi. Oh, mengawasi. Tetap mengawasi selama kurang lebih 1 minggu, ikan itu tidak masalah, selesai sudah. Oh, jadi di rumah kita? Di rumah pembeli? Di rumah pembeli. Di rumah pembeli, karantina di rumah pembeli. Iya. Dipantau oleh dinas karantina gitu ya. Dinas karantina di sana. Jadi prosesnya mudah asal ada eksportir dan importirnya. Dengan adanya kolam yang banyak dan ikan yang juga banyak, ya. Ini ada berapa orang yang membantu menangani ikan-ikan Om Aan di rumah? Saya di rumah kerja sendiri. Sendiri? Sendiri. Kalau untuk teman-teman yang tadi? Nah, jadi saya kadang saat panen, saya perlu bantuan orang. Jadi teman-teman suka bantu saat kita panen. Tapi kalau sehari-hari saya di rumah sendiri. Sendiri ya? Ada mitra lagi nggak? Mitra? Kalau mitra-mitra saya banyak. Banyak. Jadi makanya kenapa sampai detik ini mitra saya ada 40 kolam. 40 kolam? Asalnya itu ada 60 kolam. Wih. Tapi saya kurangi, akhirnya kurang lebih saat ini ada 40 kolam. 40 kolam sekarang ya? Itu di berapa orang mitra? Itu kurang lebih ada 10 orang. 10 orang? Mantap. Terus untuk jenis koi yang paling banyak diproduksi di Hanura Koi ini kira-kira jenis apa aja? Yang laku di pasar. Itu apa? Showa. Intinya Kohaku Showa Sanke? Iya, Gosanke, tapi lebih kalau yang terfavoritnya memang di Showa. Karena memang market kita di Indonesia itu lebih senang Showa. Kenapa kok Showa? Karena Showa itu ikan impian. Ikan impian itu gimana? Jadi Showa itu ada yang langsung jadi warnanya, ada juga yang masih belum jadi warnanya, yang biasa disebut tategoi. Nah, tategoi itu kan ibaratnya menjual impian, ikan masa depan. Oh, kan belum jadi. Nah, dimana kita bisa menerka, hitamnya nanti tumbuh di sini gitu loh. Nah, sampai jadi itu ada kepuasan tersendiri di penghobi. Jadi perawatan dari nol, ikan belum jadi sampai dirawat, sampai warnanya jadi, terus lari ke lomba, dia dapat juara, itu itu lebih puas lagi. Yang mahal prosesnya. Oke, jadi yang paling banyak di sini Showa ya. Terus untuk suka duka Om Aan selama awal pelihara ikan koi sampai sekarang itu kira-kira
Ada nggak suka duka? Suka duka banyak sekali. Atau suka aja? Wah, banyak sekali. Dukanya juga banyak sekali. Karena ya itu tadi, di saat kita mau panen, ikan mau diangkat, tiba-tiba mati semua. Ada kejadian pernah. Itu kenapa? Itu gara-gara memang petani saya menebar kapur, gamping, itu di pojokan. Di saat kita jaring, nah ikan ada di pojokan, itu kan teraduk-aduk airnya. Nah, kapurnya itu naik, jadi panas. Terus ada juga kejadian ikan saya diracun. Pernah? Pernah kejadian. Ikan udah siap panen 1 bulan kemudian ada diracun, mati semua. Itu masih di mudpot? Masih di mudpot. Terus gamping tadi itu fungsinya apa? Gamping tadi itu fungsinya satu untuk, sebetulnya fungsi awal untuk menembel yang bocor-bocor, pori-pori tanah yang bocor, itu bisa ditambal oleh gamping, dan gamping pun menjadi obat juga. Terkadang ikan sakit, kita kasih gamping itu membantu menyembuhkan penyakit di mudpot, di ikan. Diracun pernah. Terus ada lagi? Ya, kalau ikan mati mabuk juga sudah saya alami. Sukanya ya itu kita dapat ikan bagus, menghasilkan ikan bagus, kita bisa menjual, kita mendapatkan untung. Nah, itu suka dukanya. Tapi suka yang lebih baik itu nambah saudara. Nah, yang positif. Jadi kita mempunyai teman banyak, saudara banyak, jalinan silaturahmi juga lebih baik. Itu aja. Jadi kita tiap daerah punya teman, punya saudara. Jadi kita jadi nggak asing gitu. Oke. Terus untuk juri nih, kan juri. Ya. Mulai tahun berapa jadi juri? Saya juri itu mulai tahun 2000. Tahun 2000 sudah? Sudah juri. Pertama kali di mana? Itu pertama kali itu di Yogyakarta. Jogja bersama Pak San berarti? Itu Mbah Marjan ya. Pak Marjan, Pak Santoso waktu itu mengadakan lombanya itu di kantor desa. Kebetulan yang jadi juri itu 3 orang. Saya, lalu Pak Kiki Sutarki, Pak Kiki Samurai Koi, sama satu lagi Ibu Ria Irawan, pengacara di Bandung. Belum ngerti ya. Nah, itu jadi juri di tahun 2000 di kantor desa, lomba sederhana, tapi mereka sangat antusias sekali. Dan di situ setelah lomba kita ada semacam seminar tanya jawab, di mana mereka belajar tentang koi, ilmu koi, tentang ternak, segala hal itu mereka ada tanya jawab lah, di situ ada sesi tanya jawab. Oke. Terus untuk bocoran nih, kan juri ya, juri. Bocoran untuk ikan yang bagus. Penilaian ikan yang bagus itu apa aja yang dinilai? Nilai yang bagus itu nomor 1 kualitas warna. Kualitas warna. Lalu body, bentuk badan. Body itu mulai dari kecil ya? Mulai dari kecil sampai ke besar juga kita lihat body. Intinya nggak cacat gitu. Ikan nggak cacat, terus bodinya proporsional, dari bentuk kepala, badan tengah, bagian belakang, bagian ekor itu harus proporsional. Lalu setelah itu barulah ke pattern, pola warna. Jadi memang kunci utama di skin quality, kualitas warna ikan. Kualitasnya ya. Baik warna putih, merah, hitam itu harus strong, cerah lah. Jadi warna, kemudian body, pola. Oke, ini semua ya. Jadi ada urutannya yang dinilai. Pola harus seperti apa? Itu ada nggak? Pola harus seperti apa ada? Pola ya sebetulnya tergantung selera, ya kan. Tetapi pola itu kan ada namanya Nidan, Sandan, Yondan, Inazuma. Nah, seperti itu semua masuk. Banyak sekali ini. Banyak kalau sekali. kita bahas satu konten sendiri. Kalau namanya satu konten. Jenis-jenis sama pola-polanya kan banyak sekali. Oke, untuk penjurian nggak usah banyak-banyak, nanti satu konten sendiri, nggak habis-habis. Terus yang menjadi penyemangat Om Aan dari awal sampai sekarang itu apa? Kok tetap bermain di koi? Ya, intinya saya ingin
menghasilkan ikan-ikan awalnya, ingin menciptakan ikan-ikan, dan akhirnya yang menjadi penyemangat saya mempunyai mitra. Nah, mitra itu ibaratnya mitra yang saya nggak kenal, saya kan orang pendatang. Iya. Dengan orang-orang Tulungagung, akhirnya kita bisa bermitra, bisa menjadi saudara. Nah, disitulah akhirnya saya pun merasakan, oh ternyata di Tulungagung itu rasa kekeluargaannya tuh cukup tinggi gitu loh. Solidaritasnya tinggi. Jadi saya di situ timbul semangat karena mereka pun menggantungkan sama saya juga menggantungkan sama mereka juga karena kita mitra gitu loh. Jadi mitra itu penting. Penting karena kita mau maju juga nggak bisa sendiri, harus ada partner, harus ada mitra. Kalau sendiri berarti ya tetap gini-gini aja gitu. Iya, kalau sendiri ya itu hanya lebih baik ke jual beli saja. Kalau untuk sendiri jual beli, nah kita itu di situ bisa dapatkan untung. Oke. Jadi mitra itu sangat penting untuk kita usaha di dunia perkoian gitu ya. Iya, dan tetap jual beli pun perlu mitra. Perlu. Yang bantu. Oh, kadang belantai barang. Kadang iya itu. Itu mereka juga kan perlu pemasukan juga sama. Iya. Kita nggak ribet memasarkan. Nah, Sudah ada tim pemasaran sendiri. Iya. Walaupun kita mitra. Iya. Bukan karyawan. Gitu. Bukan karyawan. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk bincang-bincang kita tadi udah lama banget dan ini sudah Masih banyak. sudah mau nambah lagi. Halo Pak Dugel. Ada teman baru yang datang, Pak Dugel namanya. Pak Dugel ini rumahnya sebelah sini dekat. Jadi ini area Tulungagung ini tempatnya berkumpul para senior ikan koi. Ada Om Aan, Pak Penyot, Pak Dugel. Aku sengki jarang ketemu sih. Sentolop jarang ketemu aku. Oke, terima kasih Om Aan. Sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu untuk ya bincang-bincang kita hari ini. Lain waktu kalau ada kesempatan kita kesini lagi. Siap. Kita korek-korek lagi karena kolamnya masih banyak, tadi nggak sempat ya kita main. Iya. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Ada waktu lain ya kita bisa main-main. silaturahmi lagi lah. Ya. Oke. Untuk pelihara ikan koi jangan lupa tetap alon-alon pokok klakson. Sampai di sini dulu. Salam koi untuk persahabatan.